Kagak lengkap rasanya membahas soal corona tanpa menghadirkan sosok antagonis sejati dengan lambe turah dan nyinyir yang selama ini konsisten dijalankannya sejak Presiden Joko Widodo menjabat sebagai Presiden di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasanya ada saja hal-hal yang tidak luput dari pengamatan mata elang politisi tambun berkacamata dari Partai Gerindra ini. Seperti yang disampaikan oleh Fadlizon baru-baru ini, merespons pembagian sembako secara langsung oleh Presiden Jokowi. Politisi Gerindra yang sedihnya, mirisnya, sayangnya kok bisa masih jadi wakil rakyat ini berkoar alias ngoceh. Dikutip langsung dari akun Twitter @fadlizon. Membagi sembako di jalanan sangat bertentangan dengan prinsip PSBB dan bisa membahayakan mereka yang berebutan. Biarlah tugas membagi-bagi ini cukup dilakukan oleh RT dan RW agar merata dan lebih beradab. Bapak bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis. Terima kasih. Sebentar, kita jadi pingin ketawa tapi takut gendut. Orang ini bisa-bisanya ngoceh begitu, tapi lebih terlihat sok peduli, sok kritis, sok tahu dan sok jadi bos. Dengan secara tidak langsung menyuruh Presiden Jokowi agar memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis. Kata terima kasih sebagai penutup pun kita anggap cuma abang-abangnya lambe alias cuma formalitas belaka. Yang lebih terdengar sebagai sindiran daripada ketulusan mengucapkan terima kasih. Hey Mr. Zon, apakah seorang presiden pada begini tidak boleh turun langsung melihat kondisi rakyat yang beliau pimpin, sambil memberi sesuatu untuk menjadi bukti kepedulian terhadap warga yang beliau tengok keadaannya secara langsung? Hei, lambe turah, sangat bertentangan dengan prinsip PSBB kau bilang. Berebutan kau bilang. Sudah baca beritanya belum? Apakah ada warga yang berebut sembako? Apakah beliau juga lantas begitu saja melanggar protokol kesehatan selama membagi sembako itu? Baca berita, bertanyalah pada orang terdekat beliau. Jangan seuzon saja bisanya. Hei, politisi ambyar, menurut Anda, apakah RT dan RW juga kepala desa sekalipun sudah melakukan tugasnya dengan maksimal? Kok bisa-bisanya bilang biarlah tugas membagi-bagi ini cukup dilakukan oleh RT dan RW? Ya suka-suka Pak De Jokowi lah. Wong beliau mau melihat langsung ke lapangan, sekaligus untuk cek fakta di lapangan. Karena pastinya ada orang-orang tertentu yang dianggap beliau tidak kompeten bekerja, sehingga perlu dilakukan sidak secara halus begitu. Hei, yang katanya wakil rakyat, kau pikir presiden kurang kerjaan selama ini? Apakah beliau sedang kau tuduh kurang memikirkan hal-hal yang bersifat sangat strategis, sehingga bisa-bisanya kau bilang Bapak bisa memikirkan kebijakan-kebijakan yang lebih strategis? Lebih baik suruh tuh kawan-kawanmu untuk berpikir lebih keras dan cerdas, supaya bisa memberi usulan program atau kebijakan yang tepat guna, efektif, serta berdampak cepat dan luas untuk mengatasi corona di negeri ini. Biar terlihat kalian itu bekerja, mewakili rakyat dengan sungguh-sungguh. Masa bisanya cuma memberi usulan ngawur dan menyuruh pemerintah dan Bank Indonesia mencetak uang sebanyak 600 triliun rupiah? Mau jadi ambyar perekonomian di negeri ini? Masih mendinglah kalau kau ini usul agar seluruh anggota MPR DPR sampai akhir tahun bersedia tidak menerima gaji. Kok ada ya politisi macam begini di Indonesia? Kok waktunya luang sekali, cara berpikirnya pendek sekali, plus asal mangap saja sih bisanya. Cuma nyinyir pemerintah, tapi giliran kerja sebagai wakil rakyat, sumbangsihnya apa? Maafkan jikalau dari awal aku ngegas, karena saking jengkelnya sama politisi yang satu ini. Kapan ya orang ini insyaf dan paling tidak meski menjadi oposisi pemerintah, tapi bisa memberi kritik dan saran yang membangun gitu loh. Biar tidak sia-sia uang negara yang dipakai untuk menggaji manusia satu ini.